Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya semoga selalu tetap semangat dalam beraktivitas. Nah, kembali lagi di channel aku, Mami Isana. Ini hari Sabtu ya teman-teman, aku tag videonya dan ini tuh udah jam 11 siang. Jadi ini aku mau mempersiapkan makanan untuk siang ya teman-teman, dan untuk sore juga nantinya. Nah, seperti di judulnya, jadi kali ini aku akan membagikan tips ya teman-teman. Tips agar tetap semangat mengerjakan pekerjaan rumah yang itu-itu aja setiap harinya. Ini adalah tips yang udah aku terapin ya teman-teman, tentunya ke diri aku sendiri, dan juga ini tentunya pengalaman aku yang aku share. Kalau kalian juga punya tips yang mungkin akan kalian tambahkan, kalian juga boleh sharing-sharing ya teman-teman di kolom komentar. Nah, ayo siapa ini teman-teman yang sama seperti aku? Aku itu bukan tim yang selalu rajin beres-beres ya teman-teman tiap saat. Tentunya aku juga kadang-kadang merasakan bosan, merasakan jenuh, apalagi mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja setiap harinya dan gak ada habisnya teman-teman. Setiap hari mengurus anak, mengurus suami, begitu juga dengan mengurus rumah ya teman-teman. Kadang-kadang kita sendiri pun lupa ya teman-teman untuk kita urus. Nah, tapi walaupun kita bosan, walaupun kita capek, tapi kalau kita nikmati, Masya Allah ya teman-teman, tanpa kita sadari ternyata kita mampu menyelesaikannya ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, insya Allah lelah kita itu menjadi lillahi ta'ala ya teman-teman, sehingga itu akan menjadi ladang pahala untuk kita kelak nantinya. Nah, langsung aja, jadi ini dia teman-teman beberapa tips agar kita tetap selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Yang pertama tentunya mood ya teman-teman, atau suasana hati. Ini nih paling berpengaruh ya teman-teman. Kadang-kadang gara-gara si mood ini pekerjaan itu jadi ditunda-tunda. Kalau aku biasanya teman-teman, mood kita itu harus benar-benar dalam keadaan baik atau happy ya. Karena apa? Karena kalau mood kita itu dalam keadaan tidak baik, itu tuh mengerjakan pekerjaan rumah itu seperti terpaksa ya teman-teman. Jadinya nanti hasil berberes kita itu kayak nggak maksimal ya teman-teman, kayak setengah-setengah gitu ya. Tapi kalau mood kita itu happy, mood kita itu semangat, kita itu jadi menikmati pekerjaan itu ya teman-teman. Kita jadi senang mengerjakannya, sehingga kadang-kadang muncul ide-ide, entah itu mau kita menata-nata atau kita itu menyusun-nyusun dekorasi. Begitulah kalau mood ya teman-teman, jadi itu sangat berpengaruh. Makanya teman-teman, kalau kadang-kadang aku dalam keadaan mood yang tidak baik, sementara rumah berserakan, berantakan, aku tuh mengembalikan moodku itu dengan cara menonton ya teman-teman, atau menonton konten-konten beres-beres gitu ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, ini menontonnya hanya untuk ambil semangatnya aja, ambil semangatnya dari video tersebut gitu ya teman-teman. Makanya kalau kita menonton itu, kalau aku biasanya itu nggak lama-lama, paling 10 menitan gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu biasanya aku langsung gercep tuh beber. Jadi kita itu benar-benar memanage waktu untuk kita menonton itu ya teman-teman. Kita niatkan hanya untuk mengambil semangatnya aja. Lalu setelah itu biasanya kalau aku langsung semangat ya teman-teman. Nah, kalau udah semangat itu pekerjaan itu akan terus berlanjut gitu teman-teman. Gimana ya maksudnya, kayak udah kita kerjakan dan akhirnya kita nggak mau berhenti karena udah semangat, karena mood kita itu tadi sudah kembali gitu ya teman-teman. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu bangun lebih awal atau lebih pagi. Aku yakin setiap ibu rumah tangga pasti banyak ya yang bangun lebih pagi, sekitar jam 4, jam 5 pasti banyak sih yang melakukan kayak gitu. Kalau kita bangun di jam-jam subuh atau jam 4 atau 5-an gitu, badan itu kayak terasa seger banget ya teman-teman. Badan itu juga terasa fit, ringan, sehingga kita jadi lebih bersemangat ya tentunya untuk melakukan aktivitas di pagi itu. Nah, tapi teman-teman, kalau aku sih biasanya kalau bangun pagi-pagi, kadang aku itu malas ya teman-teman untuk nge-tag video, karena kan Pak Su itu
jadwalnya kalau shift pagi itu dia itu 5:30 udah masuk ya teman-teman, udah pergi kerja. Jadi 4:30 atau jam 5 kurang dia udah bangun, dan aku pastinya bangun lebih awal ya teman-teman. Makanya video aku tuh jarang yang ada pagi-pagi subuh-subuh gitu, karena kayak apa ya teman-teman, aku harus kudu satset gitu ya. Jadi aku tuh kadang kejar-kejaran sama bikin bekal suami, kadang-kadang juga ngurusin bajunya ya tentunya. Jadi makanya aku jarang ambil video itu atau ngetek video itu di subuh-subuh. Dan kalau Pak suami itu udah pergi, barulah aku mulai mencuci-cuci ya teman-teman, mencuci pakaian, mencuci piring, dan juga beberes dapur. Kadang-kadang juga aku rebah-rebahan ya teman-teman. Kalau Pak Su itu sudah pergi kerja, aku rebah-rebahan yang berujung ya pasti kalian tahu lah, yang berujung tentunya ketiduran ya teman-teman. Dan akhirnya bangunnya jadinya jam 7-an ya teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya yaitu bayangkan jika tiba-tiba ada orang atau tamu yang datang ke rumah kita ya teman-teman. Jika ada orang berkunjung ke rumah kita secara tiba-tiba, sementara keadaan rumah kita dalam keadaan tidak rapi atau berserakan nih teman-teman. Duh, auto malu ya teman-teman. Ya walaupun kadang-kadang kitanya itu baru siap beres-beres, si kecil langsung main dan langsung nyerak-nyerakin. Tiba-tiba pas baru aja si kecil main, ada orang atau tamu yang tiba-tiba dateng. Itu tuh kita merasa malu banget ya teman-teman. Kita itu pasti langsung berpikir penilaian tamu terhadap kita ya teman-teman. Padahal kitanya juga baru siap beres-beres, si kecil gak bisa diajak kompromi. Itu tuh biasanya auto langsung sikat ya teman-teman beres-beresnya. Satset. Semua yang jarang dibersihin tuh pada saat itu tuh pasti langsung segera dibersihin. Karena kita pasti malu ya teman-teman, ada orang datang menilai kita, sementara rumah kita itu dalam keadaan bersera atau berantakan. Karena semua orang pasti ingin rumahnya rapi dan selalu bersih ketika ada orang berkunjung ya teman-teman pastinya. Nah, tips yang selanjutnya aku juga sering nih teman-teman. Mulai aja dulu secara perlahan-lahan dan tentunya mulai dari pekerjaan yang ringan. Nah, seperti di awal tadi ya teman-teman, kadang memulainya itu loh yang berat. Tapi ketika kita sudah memulai pekerjaan beres-beres tersebut, biasanya kita ingin hasil beres-beres kita itu rapi, bersih, dengan maksimal, tertata dengan seperti yang kita mau. Nah, biasanya tuh setelah kita beres-beres, seiring waktu, badan kita itu juga jadi ikut semangat ya teman-teman. Semangat kita itu datang gitu loh. Nah, kembali dulu ke videonya. Ini tuh udah masak ya teman-teman. Jadi lauk kami hari ini itu sambal ati rempelo plus kentang sama sayur daun ubi. Tapi itu gak aku tumbuk ya teman-teman, hanya aku potong-potong aja. Itu tadi aku bikinin bekal untuk Pak Su ya teman-teman, karena kebetulan hari ini dia masuk siang. Jadi tadi tuh aku bikinin bekalnya dulu. Dan ini lanjut aku angkat jemuran. Ini udah di jam 4 ya teman-teman, jam 4 kurang gitu. Ini cuacanya seperti yang kalian lihat, itu terik banget ya teman-teman. Padahal semalaman dan semalamnya lagi itu kemarin itu hujan bener-bener ya teman-teman, berhari-hari itu hujan. Jadi ini makanya tadi jemuran aku tuh banyak, itu aku jemur semuanya. Dan ini aku juga langsung gercep mandiin anakku si Isana. Jadi karena dia belum tidur siang, jadi aku mandinya agak cepet ya teman-teman, karena ini aku lihat dia udah ngantuk. Jadi ini jam 4 aku udah mandiin dia, dan ini nanti setelah itu dia nonton sebentar, terus habis itu tidur. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, yaitu beberapa tips dari aku untuk selalu tetap semangat dalam beberes ya teman-teman. Yang tadi itu adalah tips terakhir ya teman-teman, yaitu yang memulai pekerjaan, mulai aja dulu dan kerjakan dari pekerjaan yang ringan. Nah, itu tadi, dan akhirnya ketika kita mengerjakan dan itu
kita ingin tentunya hasilnya lebih maksimal, rapi dengan maksimal, bersih dengan maksimal tentunya ya teman-teman, tertata juga dengan seperti yang kita mau. Itu juga nanti pada akhirnya semangat kita itu, badan kita itu jadi semangat ya teman-teman. Dan akhirnya insya Allah beberesnya akan terlaksana sesuai dengan planning kita ya teman-teman. Nah itu dia sedikit tips dari aku ya teman-teman. Ini tuh seperti yang aku bilang tadi di awal, udah aku terapin ya teman-teman juga ke diri aku sendiri. Dan makanya aku sharing ini karena ini juga pengalamanku. Kalian juga boleh menambahkan ya teman-teman, apa saja yang bisa bikin semangat untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang itu-itu aja setiap hari. Yang paling penting itu tentunya kita harus tetap sehat ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga kita harus tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap selalu ikhlas ya teman-teman. Selalu ikhlas dalam mengerjakan apapun itu pekerjaan rumah atau apapun yang berurusan dengan rumah tangga tentunya ya teman-teman. Dan kalau kita capek jangan lupa untuk istirahat sejenak. Jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman. Dikerjakan aja secara perlahan-lahan, insya Allah pekerjaannya juga akan selesai. Nah itu dia tips dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa diambil sisi positifnya ya teman-teman. Semoga semua ibu rumah tangga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, keikhlasan, dan tentunya juga selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, tombol subscribe, bantu dukung channel aku ya teman-teman agar semakin berkembang ya. Dan untuk yang udah subscribe, udah like, dan juga udah komen, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu setia nontonin video aku. Aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan berlipat-lipat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sedang apa ini ketika nonton video aku? Kalian juga boleh sharing-sharing ya teman-teman di kolom komentar. Apakah kalian sedang bersantai ataukah kalian sedang beres-beres juga mungkin, atau kalian sedang memasak, mencuci pakaian, atau apapun itu ya teman-teman. Pekerjaan ibu rumah tangga memang gak ada habisnya ya teman-teman, tapi ya tetap harus dijalani. Nah ini udah akhir video, ini udah mau maghrib ya teman-teman, jam 6 lewat gitu, udah agak gelap. Makanya ini aku mau tutup jendela dan aku juga tutup tirai. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini. Aku mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang menyinggung kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.